Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 13 Juli, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Demikian, adapun judul daripada renungan ini adalah Aku diberkati karena beriman. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, akhir-akhir ini kita sering mendengarkan berita yang viral mengenai keberhasilan daripada seseorang, di mana ada daripadanya berita tentang anak petani yang miskin namun menjadi pengusaha sukses. Ada yang kita dengarkan juga para pengusaha sukses di Republik Indonesia ini, bahkan di dunia juga, yang dahulu kala hidupnya adalah berasal dari hidup yang susah. Dan mungkin ada juga dari antara kita yang mendengarkan renungan pada saat ini yang mengalaminya. Yang dahulu kita dari keluarga orang yang biasa-biasa, dari keluarga susah, dari keluarga yang tidak memiliki apa-apa, tetapi hidup kita saat ini penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan. Yang mungkin juga berasal dari keluarga yang biasa-biasa, tetapi bisa melanjut sekolah ke perguruan tinggi ataupun ke sekolah lainnya yang sungguh-sungguh sekolah yang ternama dan juga yang bisa diandalkan. Dan ternyata kita melihat juga bagaimana Yesus sendiri yang berasal dari keluarga yang sederhana, dari anak seorang tukang kayu, tetapi dipakai Allah daripadanya menjadi juru selamat dunia ini. Artinya ternyata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Kalau manusia itu tekun, rajin, dan semuanya itu dapat melakukan dan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, maka apalagi kalau dengan Tuhan yang adalah penguasa dan pemilik daripada segalanya. Adakah yang tidak dapat Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini? Maka kita memberi jawaban, tidak ada yang Tuhan tidak sanggup kerjakan bagi kita sekalian. Maka untuk itu, kepada kita agar jangan gampang menyerah, pasrah, atau mengatakan ini sudah suratan tanganku, ini sudah takdirku bahwa hidupku harus demikian. Oh, itu tidak ada. Allah di dalam Yesus Kristus sanggup memberikan yang terbaik bagi saudara-saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, apa yang kita dengarkan di dalam renungan hari ini adalah sebuah kisah yang menyampaikan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus sungguh berkuasa yang amat besar sekali. Allah memiliki kasih yang amat besar sekali. Asalkan kita datang dan kita percaya kepadanya. Di sini kita melihat saat Yesus datang ke Kapernaum, di mana telah tersiar berita tentangnya, tentang kabar mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka banyak orang yang berlomba-lomba datang mendekati Yesus ketika itu. Dan satu ketika itu juga ada seorang yang cacat, yang lumpuh, yang difabel. Lalu 4 orang datang membawanya untuk menghampiri Yesus. Akan tetapi oleh karena banyaknya kerumunan orang ketika itu, maka dia tidak dapat menghampiri dan dekat kepada Yesus. Dia tidak dapat berjumpa kepada Yesus. Tetapi apakah langkah dan upaya itu berhenti sampai di sana? Oh, ternyata bukan. Dikatakan 4 orang yang membawa tadi mereka lalu membuka atap, dari atas atap itu menurunkan tali dan tempat tidurnya. Lalu mereka menurunkan dan memberikan perjumpaan itu antara seorang yang lumpuh tadi terhadap Yesus. Di sini ada sebuah upaya yang luar biasa. Dan Yesus melihat iman yang luar biasa itu. Lalu Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus menyapanya. Yesus berbicara dengannya. Yesus mengangkat bebannya dan peduli di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah persoalan sudah selesai? Ternyata tidak. Para ahli-ahli Taurat justru merasa tersaingi akan hal tersebut dan ingin menjebak Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus telah menghujat Allah. Inilah bentuk penolakan para ahli Taurat itu kepada Yesus. Dan ternyata Yesus mengetahui hati mereka yang busuk itu. Pertanyaannya kemudian, apakah Yesus berhenti oleh karena riak-riak daripada para ahli Taurat itu? Jawabnya tidak. Yesus meneruskan memberikan berkat kepada orang yang lumpuh itu dengan berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Luar biasa sekali, bukan? Lalu orang itu pun pergi. Orang lain yang melihatnya pun menjadi takjub. Dan orang-orang lain yang takjub itu juga berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Artinya Yesus senantiasa memperlihatkan yang terbaik untuk membuka penglihatan, membuka hati, dan membuka iman orang-orang banyak akan keyakinannya terhadap Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang dapat kita ambil daripada renungan ini? Yang pertama, bahwa Yesus sungguh dan sangat peduli di dalam kehidupan kita. Dan kepedulian itu dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu di dalam kehidupan kita bersama Yesus.
nyatakanlah seorang yang difabel tadi, Allah mengasihinya dan Allah memberikan yang terbaik kepadanya ketika hatinya, imannya terfokus kepada Yesus. Maka demikian pula lah kita di dalam kehidupan ini. Yang kedua kepada kita disampaikan, tinggalkanlah apa yang membuat rohani kita itu dapat lumpuh. Yang berkata bahwa ini tidak mungkin. Sehingga karena kita lumpuh secara rohani, ada sebuah kemalasan di dalam hati kita untuk menghampiri Yesus di dalam doa dan menyampaikan permohonan kita. Oleh karena itu biarlah iman kita itu selalu menyala, selalu online kepada Yesus, agar di dalamnya kita diajak untuk bangkit keluar dari hal-hal yang membuat kita terus-menerus menjadi malas dan seolah-olah kita tidak memiliki keyakinan lagi kepada Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga dikatakan bahwa tidak ada satupun yang dapat menghalangi perjumpaan kita kepada Yesus ketika kita memiliki tekad, dorongan, semangat, niat yang kuat oleh karena iman kita kepadanya. Maka marilah jalani kehidupan ini bersama-sama dengan Yesus. Allah di dalam Yesus peduli bagi kita sekalian di dalam segala persoalan yang kita hadapi, yang bisa semua itu membuat kita menjadi lemah dan lumpuh. Tetapi Yesus ingin membangkitkan kita, mengambil alih persoalan kita, dan memberikan jalan keluar atas segala beban berat yang sedang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, sebab kasih setiamu yang sungguh besar dalam hidup kami, sehingga kami diberkati oleh kasih setiamu. Kami diberkati oleh karena firman-Mu yang telah kami dengarkan, agar kami senantiasa datang terhadap Engkau. Sekalipun kami mengalami berbagai kesulitan, bahkan juga hal-hal berat yang sedang terjadi, tetapi Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kesungguhan kami, Engkau melihat iman kami, dan oleh karena iman kami itu, kami menjadi diberkati, sebagaimana layaknya seorang yang lumpuh yang kami dengarkan di dalam renungan ini. Hidupnya menjadi mendapatkan segala hal yang baik, dan orang-orang lain juga menjadi tercengang-cengang, merasakan bahwa setiap hari dan setiap waktu Engkau selalu datang menghampiri hidup kami dan memberikan hal-hal besar untuk kebaikan hidup kami ini.